Nyaman dan damai itu yang dirasakan oleh Sia ketika ia terjaga pagi itu. Suaminya benar-benar membuktikan ucapannya. Terbukti ketika ia terbangun sekitar pukul 3 pagi, Sia mendapati sang suami masih memeluknya. Pelan-pelan, wanita itu berbalik badan, lalu menatap sang suami yang tidur begitu nyenyak. Lelah itu pasti yang suaminya rasakan saat harus tidur di dalam mobil semalam. Ada getaran dan debaran yang menjalar di hati ketika berada di posisi yang sangat dekat seperti ini dengan sang suami. Ini benar-benar gila, gumam Sia tak habis pikir. Kemana cinta yang ia rasakan pada Re yang dulu begitu menggebu-gebu? Kenapa rasa itu bisa hilang begitu saja? Dan kini pelan-pelan hatinya mulai condong pada laki-laki ini, laki-laki yang bertanggung jawab, yang begitu sayang pada keluarganya, hingga rela menerima penderitaan sendirian, tapi tetap bisa berbuat baik pada orang sekitarnya. Meski tidak pernah mendapatkan kasih sayang, ia tak sepadan dengan semua perjuangannya. Laki-laki seperti ini harusnya mendapatkan seorang wanita yang bisa mencintainya, memberikan kasih sayang yang pernah hilang dalam hidupnya. Sia berniat ingin mengisi ruang kosong yang selama ini biarkan begitu saja oleh Rin. Laki-laki ini pantas mendapatkan kasih sayang dan cinta karena dia merupakan laki-laki yang bertanggung jawab. Kata-kata yang terucap dari bibir laki-laki ini tadi malam sungguh menggetarkan jiwanya. Ia merasa menjadi seorang wanita yang beruntung karena bisa mendapatkan cinta laki-laki yang tulus dan baik seperti suaminya ini. Tidurlah yang nyenyak. Aku akan berusaha menghilangkan semua kenangan buruk tentangmu dan akan berupaya menjalani pernikahan ini baik-baik. Semoga saja rasa yang sepertinya saat ini sudah mulai bertumbuh di hatiku bisa semakin subur sehingga aku bisa memberikan kebahagiaan padamu, Ren. Gumam Sia sambil memperhatikan wajah tampan suaminya yang pasti akan membuat semua orang iri padanya. Akhirnya Sia kembali memejamkan mata berhadapan dengan sang suami, lalu tak sadar kembali terlelap ke alam mimpi. Pasangan suami istri itu berpelukan erat, tidur begitu nyenyak dan damai sampai akhirnya Ren terjaga tepat pukul 5 pagi dan ia begitu bahagia ketika melihat wajah cantik istrinya menghadapnya saat ini. Seingatnya ia tidur memeluk sang istri dari belakang karena tidak ingin membuat sang istri takut serta ingin memberikan kenyamanan pada wanita yang ia cintai tersebut. Akan tetapi apa ini? Kenapa istrinya tiba-tiba berbalik badan tengah menghadapnya sambil memeluk tubuhnya? Rasa bahagia itu tidak bisa dibendung. Ia gembira, impiannya terwujud. Hal yang paling ia inginkan adalah bangun dan membuka mata lalu mendapati wajah cantik sang istri tepat di hadapannya, dan kini ia sudah mendapatkannya. Rasanya tidak bisa diukir kebahagiaan yang ia rasakan sekarang. Rasanya tidak sia-sia menderita selama beberapa bulan mengejar wanita ini, menguntitnya, serta bergelut dengan perasaannya sendiri, bertempur dengan rasa cemburunya melihat sang istri yang begitu luwes dengan semua pria. Aku tidak akan membiarkan laki-laki manapun memandangmu serta bersikap begitu luwes padamu lagi, sayang. Sungguh aku menginginkan kamu hanya untukku. Ren membelai lembut wajah sang istri pelan-pelan,
menjaga agar istrinya tidak terjaga. Rasanya benar-benar berat meninggalkan tempat tidur ini, meninggalkan istrinya yang masih tertidur. Namun ia sudah berjanji akan membuat sang istri bahagia. Keahliannya yang bisa memasak akan ia persembahkan untuk sang istri. Tidak akan ia biarkan istrinya memasak setiap pagi, tapi dirinya lah yang akan melakukan itu. Lanjutkan tidurmu sayang, aku akan membangunkanmu ketika sarapan sudah selesai kubuat. Rasanya benar-benar berat hati meninggalkan sang istri, namun lagi-lagi ia ingin membahagiakan istrinya sepenuhnya. Karena itu ia mulai beranjak dari tempat tidur langsung menuju dapur. Pagi ini Ren akan memasak chicken stick dengan saus black pepper dipadu dengan kacang, wortel, dan jagung pipil rebus serta jus kiwi yang pasti akan sangat baik untuk kandungan sang istri. Tak lupa Ren akan membuatkan susu hamil untuk istrinya. Rencananya hari ini Ren akan mengajak sang istri sarapan di kamar. Betapa bahagianya dirinya nanti ketika melihat senyuman sang istri yang membuka mata dan mendapati sarapan sudah tersaji di atas tempat tidur. Tak sabar rasanya ingin segera mengeksekusi masakan yang ia akan persembahkan pada istri tercinta. 30 menit pun berlalu, masakan yang dieksekusi oleh Ren sudah selesai dan ia sudah letakkan di atas nampan 2 piring chicken stick dengan saus black pepper plus sayur-sayuran warna-warni yang begitu memanjakan mata, ditambah 2 gelas jus kiwi dan 1 gelas susu hamil. Langsung ia bawa ke kamar. Sebelum ia membangunkan istrinya, Ren ingin memastikan tampilannya sudah rapi, tampan dan wangi. Pria itu memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu, lalu berganti pakaian, dan setelah penampilannya dirasa sempurna, ia langsung membangunkan sang istri dengan kecupan di keningnya. Sayang, bangun, aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Sia yang merasakan ada kecupan hangat di keningnya seketika membuka mata dan mendapati wajah tampan sang suami yang begitu berseri-seri tengah tersenyum ke arahnya. Lagi debaran di dadanya menggila. Kenapa senyuman itu begitu indah? Senyuman itu begitu mahal dan tidak semua orang bisa melihatnya. Jangan-jangan hanya dirinya lah orang yang bisa melihat senyuman sang suami, karena yang ia tahu Ren adalah sosok yang garang dan dingin di perusahaan. Kini senyuman indah itu membuatnya berdebar. Saking gugupnya, Zia sampai terbata-bata, dan itu membuat senyuman Ren semakin terukir indah di bibirnya. Kamu mau gosok gigi dulu atau mandi dulu sayang? Atau langsung sarapan aja? Kalau aku nggak masalah langsung sarapan sama kamu. Rasa malu seketika menyeruak di hati Zia. Ia sontak menutupkan kedua tangan di wajahnya. Tampilannya saat ini pasti sangat kacau, rambutnya pasti berantakan. Zia yang kemarin-kemarin tidak memperdulikan soal penampilan ketika dilihat Ren, kenapa tiba-tiba merasa malu tampil apa adanya begini. Tanpa aba-aba, Zia langsung beringsut turun dari tempat tidur, kemudian berlari ke arah kamar mandi. Sayang, jangan lari-lari, kamu itu sedang hamil, seru Ren khawatir. Zia langsung berhenti berlari, lalu melangkah pelan, kemudian menoleh pada suaminya sambil berseru, aku akan mandi dulu sebelum sarapan. Kalau mau menungguku silahkan, kalau enggak juga enggak masalah. Ren tersenyum bahagia, kemudian menyusul sang istri lalu membukakan pintu kamar mandi untuknya. Mandilah, tidak usah memikirkan untuk mengunci pintu, karena aku telah merusak pintunya. Tapi tenang saja, aku tak akan menerobos ke sana. Jadi nikmati waktumu untuk membersihkan diri sepuasmu. Aku akan sarapan bersama kamu di atas tempat tidur.
Setelah kamu selesai dengan urusan kamu di kamar mandi, buruan mandi dan jangan lama-lama ya sayang. Sarapan pagi itu terasa begitu indah, di mana Rin bisa menatap wajah cantik sang istri, terkadang menyeka bibirnya dengan tangannya. Tatkala ada remah makanan menempel di sana, belum lagi reaksi yang ditunjukkan sang istri saat menyantap masakannya, membuatnya merasa sangat dibutuhkan. Kalau reaksinya seperti ini, Ren tentu rela masak untuk sang istri setiap hari. Apalagi sang istri sedang hamil, tentu ia tak akan sembarangan memilih makanan atau restoran bagi istrinya. Ia tak ingin Sia dan bayinya terancam bahaya. Apa chicken sticknya enak sayang? Tanya Ren seusai Sia dan dirinya menyelesaikan sarapan mereka. Sia mengangguk pelan, lalu menatap sang suami dengan mata penuh selidik. Ini beneran kamu yang masak? Bukan kamu pesan saat aku belum bangun tadi pagi? Kok rasanya sama dengan yang biasa ku makan di restoran? Rasanya tak mungkin Ren bisa memasak menu yang rasanya sama persis dengan restoran tempat ia dan Ray sering makan bersama saat pacaran dulu. Namun Sia tak mau membahas soal restoran favoritnya dan Ray di depan Ren karena sudah pasti sang suami akan marah, bahkan cemburu nanti. Ren tertawa kecil, lalu menyodorkan segelas susu pada sang istri. Aku yang masak semua menu ini sayang. Mana ada restoran buka pagi-pagi buta, apalagi pakai pesan antar. Janda Ren meneruskan tawanya. Bahagianya bisa bercanda tawa seperti ini dengan sang istri. Sia meraih segelas susu dari tangan suaminya sambil berdecak takjub. Ini benar-benar luar biasa. Tak ada seorang pun yang akan menyangka di balik garang dan dinginnya kamu di mata umum tersimpan skill yang luar biasa. Orang pasti akan mengira ini masakan seorang chef ketika mereka mencicipinya, puji Sia. Lalu pelan-pelan menyesap susu yang disodorkan suaminya tadi. Ren menyingkirkan nampan berisi piring kotor, lalu mendekati sang istri yang masih sibuk dengan gelas susunya. Lalu ia membelai rambut panjangnya, kemudian menyisipkan anak rambut di telinga sang istri. Request saja, kamu pengen makan apa sayang? Aku akan masak untuk kamu. Sia meletakkan gelas kosong di atas nakas, lalu tersenyum pada sang suami. Untuk saat ini aku belum menginginkan apapun Ren. Aku juga nggak minta kamu masak buat aku. Itu pasti akan sangat merepotkan. Aku ini orang yang simpel. Aku makan apa saja, yang penting makan. Ren menggoyang-goyangkan jari telunjuknya di depan sang istri. Kedepannya kamu gak boleh makan sembarangan sayang. Semua yang kamu santap harus ada nilai gizinya agar kamu dan bayi kita tetap sehat. Aku yang akan mengatur makanan sehat untuk kamu. Laki-laki tampan itu lalu menatap lembut pada sang istri yang bibirnya saat ini tersisa bekas susu, membuatnya tak sadar mendekatkan wajahnya. Rasanya ingin meraup dengan membersihkan sisa sambil meluapkan semua perasaannya. Cukup lama keduanya membeku sambil menatap mata masing-masing dengan degup yang menderu, sampai akhirnya Ren sadar kalau terlalu dini untuk melakukan adegan romantis sekarang. Secepat kilat pria itu menoleh setelah sebelumnya menyeka dengan jemarinya, sengaja ingin memutus suasana intens yang tiba-tiba tercipta, lalu beranjak dari tempat tidur. Aku bawa piring kotornya ke belakang dulu ya sayang, setelahnya aku akan langsung berangkat kerja. Ren meraih nampan berisi piring dan gelas kotor meninggalkan Zia yang jantungnya tengah berdegup kencang saat ini. Kenapa jantungku berdebar-debar begini? Apa iya aku memang telah jatuh cinta padanya? Tapi kenapa bisa secepat ini?
gumam Zia memegangi yang berdegup kencang. Namun ia sadar kalau semua perlakuan manis sang suamilah yang membuatnya tersentuh. Wanita mana saja pasti akan meleleh mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang begitu melimpah dari suami tampan seperti Rin. Jika dibandingkan, Ray tak akan bisa menandingi perhatian Rin yang terlihat dewasa. Zia baru menyadari kalau cinta Ray padanya adalah cinta remaja menjelang dewasa yang begitu menggebu-gebu, sementara cinta Rin padanya merupakan cinta dewasa yang syarat akan kasih sayang dan gelora. Itu benar, karena sesaat tadi Zia merasakan darahnya berdesir kala suaminya begitu dekat. Mata sang suami begitu intens menatap matanya, membuat jantungnya serasa akan meledak. Ini benar-benar gila, gumam Zia memegangi kedua pipinya yang tiba-tiba terasa hangat. Cukup lama wanita yang sedang hamil itu meresapi euforia perasaannya sendiri saat mengingat kebersamaannya dengan Rin, sampai akhirnya ia merasakan kerinduan ingin melihat wajah sang suami lagi. Kenapa dia belum kembali? Batin Zia lalu beringsut turun dari tempat tidur, berniat menyusul sang suami di dapur. Pemandangan yang membuat hati Zia kembali tersentuh pun tersaji di depan mata. Apa ini? Apa benar Ren itu manusia, bukan malaikat? Bagaimana tidak? Saat ini ia melihat sang suami tengah menata sandwich dan pancake di atas meja yang bisa dipastikan diperuntukkan untuknya. Cukup lama Zia tertegun memandangi sang suami yang tengah menata camilan sehat, sampai akhirnya mata sang suami menangkap keberadaannya yang tengah terpaku memandang ke arah meja. "Ah, kamu di sini sayang," tegur Ren, lalu menjemput sang istri yang masih terpaku, kemudian membantunya duduk. "Ini camilan kamu sayang, kamu gak boleh makan yang instan. Karena itu aku akan atur menu sehat untukmu. Andai aku gak sempat masak, aku akan pesan di restoran yang aku kenal agar asupan gizi untukmu dan bayi kita terjaga." Zia tak bisa berkata-kata saking terharunya. Yang dilakukan Ren memang tergolong sederhana, tapi sangat manis dan membuatnya terpesona. "Oh iya, ada susu kedelai di dalam kulkas. Jus apel yang baru saja aku buat, jangan lupa dihabiskan setelah kamu menyantap camilan ini ya." "Kenapa kamu jadi repot begini, Ren?" ucap Zia menahan rasa haru di hatinya. Pria itu menyungkingkan senyuman indahnya sambil membelai rambut panjang nan indah sang istri. "Gak ada istilah repot untuk istri sendiri sayang. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Aku ingin membahagiakanmu." Zia kehilangan kata-katanya. "Tapi ini..." Ren meletakkan jari telunjuknya di bibir sang istri. "Nikmati saja kasih sayangku untukmu dan segeralah balas cintaku ya." Ren mengecup kepala sang istri lalu pamit pergi bekerja. "Aku kerja dulu. Ingat, jangan keluar rumah dulu ya. Takutnya Ray datang dan membawamu pergi dariku. Aku akan pulang membawakan makan siang sehat untukmu. Sampai jumpa nanti sayang." Ren dengan berat hati meninggalkan sang istri yang tiba-tiba meneteskan air mata haru. Untuk pertama kalinya Zia merasa berat hati ditinggal sang suami. Wanita itu menghapus air matanya lalu menatap punggung sang suami dengan perasaan bergejolak. "Sepertinya aku benar-benar telah jatuh cinta padamu, Ren."